lapas itu miniatur dari masyarakat. Miniatur masyarakat. Artinya? Jadi lapas sebagai sarang narkoba, lapas sebagai pengendali narkoba, itu tidak ada. Di dalam ruang yang terbatas, kreativitas kita tanpa batas. Bahwa mereka yang di dalam itu adalah manusia yang harus kita manusiakan. Luar biasa. Sebelum lanjut, mohon diminum dulu Pak Kanwil. Luar biasa, ini saya mendapatkan jahe. Jahe ya. Bersama-sama berjanji untuk melaksanakan kinerja yang terbaik. Betul sekali. Minum kopi bareng, sarapan bareng. Pernah Bapak minum kopi sama mereka? Bisa ditanyakan oleh tim gitu, saya. Jadi saya teriakkan ya, salam pembaruan. Mereka jawab berdiri, kami pasti. 75% tidak suka dengan saya, 25% suka dengan saya. Pak Kanwil, NTB ini adalah surga. Adalah surga. Adalah surga. Artinya? Tim penyuluh kami dengan sangat luar biasa turun keluar masuk kampung bahwa Kanwil Kumham NTB harus bebas dari korupsi. Harus bebas. Nggak ada sekat antara pimpinan dan bawahan di Kanwil Kumham NTB. Oh begitu Pak. Sama kita, bercandanya sama, olahraganya bareng. Kalau hanya hebat itu kecil. Tapi kalau sudah juara itu pasti hebat. Pasti hebat. Pasti hebat. Bahwa kita sudah menuju rel yang jelas. Kita sudah menuju track record yang tidak diragukan lagi. Maka NTB pasti juara, itu harus kita wujudkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube. Selamat datang di channel Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Hari ini kita kedatangan tamu sangat-sangat istimewa. Amin. Luar biasa. Amin. Beliau adalah Bapak Kanwil, Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya. Beliau adalah Bapak Hari Sukamto. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Tambah seger Pak ya? Luar biasa. Luar biasa ya. NTB membuat kita segar. Membuat kita seger Pak. Saya ucapkan terima kasih ke Pak Kanwil sudah menyempatkan diri hadir di podcast kita hari ini. Amin. Ini semoga membawa keberkahan buat Amin. kami juga Pak ya. Amin. Sekali lagi ini menjadi tamu yang sangat istimewa kami Pak ya. Terima kasih. Iya. Tapi ngomong-ngomong Pak Kanwil tambah awet muda Pak ya. Alhamdulillah, minum air narmada. Awet muda ya Pak. Awet muda. Oke. Sebelum kita membahas tentang dari Kemenkumham, Ya. mungkin publik NTB ini pengen tahu, pengen lebih dekat dengan Bapak. Bapak perjalanan karir menjadi Kanwil ini kurang lebih seperti apa sih sebenarnya? Ya. Terima kasih para pemirsa Wira Podcast. Ya. Nama saya Hari Sukamto. Di awal perjalanan karier saya sebelum menjadi kepala kantor wilayah, saya pernah bertugas juga di lembaga pemasyarakatan selaku penjaga. Penjaga. Iya. Penjaga dalam arti petugas penjagaan. Penjagaan. Iya. Setelah petugas penjagaan, saya mendapatkan amanah dari pimpinan untuk menduduki eselon 5 di Lapas Terbuka Jakarta selaku Kasubsi Kegiatan Kerja. Setelah itu saya mendapatkan amanah lagi dari pimpinan untuk ke Kementerian Sekretariat Jenderal sebagai Kepala Sub Urusan Dalam. Itu eselon 4 dan naik lagi menjadi kepala bagian rumah tangga di Kementerian Hukum dan HAM. Sampai 15 tahun saya menjadi eselon 4, eselon 5 sampai eselon 3 di Kuningan di Jakarta. Setelah itu saya mendapatkan tugas di Ambon. Di Ambon 1 tahun selaku kepala divisi administrasi. Lanjut lagi ke Kalimantan Timur, sama selaku Kadip Administrasi, mutasi lagi ke
Jawa Timur Ya. selaku Kadif Administrasi. Setelah itu kembali ke Jakarta promosi dari 2B ke 2A menjadi Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara. Setelah itu kami mendapatkan tugas untuk ke NTB dalam rangka menyelesaikan permasalahan tanah Kumham yang dikuasai rakyat di Lias. Iya. Dalam perjalanan itu negosiasi, mediasi akhirnya selesai. Saya ditugaskan menjadi PLT pejabat di Kanwil Kumham NTB dari Oktober sampai Desember. Bulan Desember akhir ditugaskan secara definitif menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Luar biasa Pak, perjalanannya Luar panjang. biasa, panjang sekali gitu Pak. Tapi itu berkah. Berkah Pak, ya. Nah tadi Bapak bilang, Pak Kanwil bilang di penjagaan di lapas gitu ya. Seperti apa sih sebenarnya kehidupan di sana itu? Artinya interaksi antara sipir dengan teman-teman yang ada di sana, yang notabene orang-orang yang di sana yang di dalam saya kan ada bermasalah. Itu seperti apa Pak? Background saya sebetulnya adalah seorang ahli kesejahteraan sosial ya. Jadi ketika saya mendapatkan tugas di lapas, lapas itu miniatur dari masyarakat. Miniatur masyarakat. Artinya? Jadi apapun kehidupan di masyarakat di luar lapas itu di dalam ada gitu. Jadi maka ketika kita berbicara tentang lapas, kehidupan di dalam lapas itu sebetulnya hampir sama dengan kehidupan di luar. Hanya saat mereka ada di dalam lapas dalam rangka menjalani pidana ataupun dalam saat menjalani proses pidana itu mendapatkan tugas dan tanggung jawab selaku warga binaan dengan berbagai aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ketika Pak Kanwil dulu jadi penjaga di sana, ada nggak semacam pengalaman yang menurut Bapak berkesan itu? Pernah nggak? Oke. Selaku petugas pengamanan di lingkup lapas, pasti banyak sekali hal-hal yang bisa kita petik. Yang pertama bahwa mereka warga binaan kita itu adalah orang-orang yang saat ini lagi menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab setelah melakukan perbuatan dan setelah ingkrah oleh pengadilan. Maka pasti ada kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan di luar kebutuhan materi. Pasti warga ini juga memiliki kebutuhan untuk diperhatikan, untuk selalu mendapatkan teman untuk berbicara, untuk mendapatkan seorang ayah, orang tua sebagai teman, sebagai sahabat, kadang-kadang sebagai adik. Maka tidak salah ketika kita bertugas sebagai petugas yang mengamankan, yang mengawal beliau, teman-teman kita warga binaan itu, kita juga harus memiliki empati, memiliki sikap kita bahwa mereka membutuhkan kita sebagai teman untuk berbicara, untuk curhat, untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan. Kalau itu dilakukan, maka tidak ada terdengar bahwa lapas itu akan kisruh gitu. Lapas itu akan di dalamnya terdapat yang selama ini selalu didengung-dengungkan bahwa lapas sebagai sarang narkoba, lapas sebagai pengendali narkoba, itu tidak ada. Karena kita selalu melakukan komunikasi yang baik dengan mereka. Apapun yang mereka sampaikan kepada kita harus kita dengarkan dan kita memberikan pengarahan, kita mengajak mereka untuk selalu berbuat yang terbaik bagi dirinya. Jadi Bapak ketika itu lebih kayak ada pendekatan ke mereka gitu ya. Saya lebih senang berkumpul dengan mereka, bercanda, bermain dengan mereka, agar mereka tidak merasakan
pahitnya selama mereka di dalam. Oke. Proses pembinaan jalan, mereka juga menjalani masa pidananya, tapi ada kawan mereka untuk saling berbicara. Ketika sudah nyaman, sudah enak, ketika hubungan itu sudah berjalan, apapun yang kita arahkan, dia ngikutin. Kita ajak mereka untuk, ayo kita membuat kegiatan kreativitas kita, apa yang kamu mau. Mereka dengan sukarela. Mungkin di luar mereka sudah pernah mempunyai kreativitas kerajinan apa. Ketika kita ajak ngobrol, kita kasih kesempatan mereka untuk coba ayo kita buat di dalam ruang yang terbatas kreativitas kita tanpa batas. Jadi dengan moto-moto yang seperti itu memberikan semangat kepada mereka untuk menghasilkan karya-karya yang terbaik. Biasa. Luar biasa. Ya. Dan kalau ini biasanya kan sering digambarkan di dalam film, di dalam gambaran ketika sipir itu sangar, Pak. Karena di dalam sana kan banyak para penjahat katanya. Jadi sipir itu harus lebih sangar lagi. Nah, itu bagaimana, Pak? Enggak. Seorang petugas pemasyarakatan fungsinya adalah pembinaan. Meskipun tujuan utamanya adalah bagaimana mengamankan mereka selama menjalani proses pidana. Tetapi ada unsur lain yang lebih bagus adalah pembinaan. Bagaimana seluruh warga yang di dalam itu adalah bagian dari keluarga kita yang harus kita bina dan kita arahkan agar mereka nantinya pada suatu saat ketika masa pidananya itu selesai, mereka sudah bisa siap kembali ke masyarakat. Pasti ada bekal-bekal yang dia butuhkan selama dia berada di dalam, dengan kehidupan di masyarakat di luar yang semakin berkembang yang dia tidak bisa ikuti. Nah, ini yang harus kita informasikan. Kita ajak mereka untuk berdialog, kita latih mereka. Hasil dari pembinaan itu dalam rangka mempersiapkan para warga, para keluarga kita itu ketika nanti kembali ke masyarakat dia udah nggak gagap lagi. Karena informasi selalu kita sampaikan. Baik. Ya. Nah, kalau jadi pertanyaan lainnya, apakah semua sipir bisa seperti yang Bapak lakukan? Harus bisa. Bagian petugas penjagaan dia juga harus berfungsi, selain dia menjaga juga harus bisa berkomunikasi. Karena dengan komunikasi itu pasti ada nilai plus, di mana ketika dia mau melakukan sesuatu yang mungkin merugikan, dia udah segen dengan kita karena Bapak ini apapun yang saya curhatkan didengarkan. Ketika saya membutuhkan teman dia hadir. Jadi itu mengurangi beban psikologis dari mereka sehingga tidak ada kesempatan lagi mereka untuk berpikir yang negatif. Jadi bisa jadi ketika misalnya terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan di dalam sana, kurangnya komunikasi. Pasti kurangnya komunikasi, pasti kurangnya pendekatan, pasti kurangnya hubungan ini penting. Dan itu harus kita lakukan bareng-bareng. Kalau tidak, kalau hanya sepihak kita hanya merintah dia, kamu harus melakukan ini, tidak jalan. Bahwa mereka yang di dalam itu adalah manusia yang harus kita manusiakan. Itu ya. Manusia yang harus kita manusiakan. Harus kita manusiakan. Jangan melihat bahwa yang bersangkutan adalah seorang yang dalam menjalani pidana. Jangan hanya dilihat di situ. Tapi mereka adalah manusia yang juga harus kita manusiakan. Kita berikan perhatian sehingga mereka nantinya ketika akan kembali ke masyarakat mereka sudah siap betul. Siap, dan juga bisa diterima oleh masyarakat. Gitu. Pasti diterima di masyarakat. Baik, luar biasa. Sebelum lanjut, mohon diminum dulu Pak Kanwil. Luar biasa, ini saya mendapatkan jahe. Jahe ya. Ya. Tapi selama ini Bapak sehat Pak ya? Alhamdulillah. Sehat ya. Nah, kalau kita bicara tentang Kemenkumham NTB. Selama ini masih kita bicara tentang lapas. Selama ini di sini kita tidak pernah mendengar ada lapas yang dikatakan lapasnya berbeda dengan ruangan yang berbeda, fasilitas yang berbeda, atau keributan mungkin hampir kita tidak pernah dengar di sini. Pola apa sih yang Bapak lakukan mungkin di sini di NTB sendiri?
Yang pertama, saya selalu memberikan penguatan kepada seluruh teamwork saya, Ya. baik di lapas dan di rutan, apa yang harus dilakukan. Oke. Maka saya selalu yang pertama adalah performan secara konstruksi dalam hal ini bangunan kantor, juga performan individu-individu seluruh petugas pemasyarakatan. Performan kantor itu sangat berpengaruh. Berpengaruh Pak ya? Berpengaruh. Pengaruh dalam arti bagaimana? Bahwa kalau kita hadir di lapas, rutan, kalau situasi kantornya kumuh, tidak terpelihara, itu pasti ada image negatif dari masyarakat. Kantornya aja udah serem begitu, nggak terpelihara, apalagi di dalamnya. Tapi ketika kantornya itu terpelihara, rapi, ada taman, ada hiasan kolam dan sebagainya, ada bentuk baruga di sana. Jadi dari tampilan luar bahwa lapas itu juga sebagai tempat untuk pembinaan. Jadi dari tampilan luar tidak indah banget ini lapas ini. Oh gitu Pak ya. Nah, di dalam juga sama, bahwa di dalam itu tidak hanya bangunan blok-blok tempat hunian saja, tapi juga ada lapangan olahraga, juga ada taman-taman yang dibangun oleh teman-teman warga binaan juga. Ini di sana ada tempat ibadah, baik Islam, baik Hindu juga disediakan, Kristen juga disiapkan. Berarti memang di dalam itu sama dengan di masyarakat luar. Seluruh fasilitas yang ada di masyarakat luar di dalam juga disediakan. Ketika performan kantor sudah bagus, performan individu dari petugas pemasyarakatan baik lapas dan rutan itu sudah bagus, maka kita mudah. Komitmen kita di awal tahun dalam rangka melaksanakan tugas, kita selalu bersama-sama berjanji untuk melaksanakan kinerja yang terbaik. Setelah kita melakukan perjanjian kinerja, maka ada komitmen bersama. Komitmen bersama itu dalam bentuk penandatanganan fakta integritas. Itu harus kita mulai setiap tahun. Setiap tahun kita mulai dengan janji kinerja berdasarkan arahan dan petunjuk dari pimpinan pusat, apa yang harus kita lakukan di tahun berjalan, dan itu yang harus kita buat komitmen dan janji kinerja kepada seluruh jajaran, sehingga dalam 1 tahun berjalan itu kita sudah ada garis komando apa yang harus kita lakukan di dalam 1 tahun ke depan ini, dan itu harus kita laksanakan. Itu kita namakan dengan target kinerja kita. Target kinerja. Jadi sesuatu yang kita lakukan berdasarkan perencanaan yang jelas, bahwa hasil itu tidak akan membohongi, pasti bagus. Itu Lalu hasil yang sudah diraih dengan pola kerja seperti itu apa sejauh ini? Alhamdulillah, teman-teman di seluruh teamwork saya, baik di lapas rutan, di 4 divisi yang kami kelola, divisi administrasi, divisi pemasyarakatan, divisi pelayanan hukum, dan divisi keimigrasian, semua semangatnya sama. Semangatnya sama bahwa kita itu dalam bekerja itu menjalankan sebuah visi yang dibangun oleh presiden kita. Undang-undang sudah mengamanahkan bahwa negara hadir dalam rangka melindungi, mensejahterakan. Presiden membuat misi, harus ada upaya untuk membangun negara Indonesia menjadi lebih maju. Ini sangat luar biasa, dan ini yang harus kita tunjukkan. Maka ketika visi dan misi presiden itu, Indonesia harus maju, kualitas sumber daya manusianya harus lebih baik, maka kita di level bawah harus melakukan itu. Maka seluruh jajaran Kanwil Kumham NTB, teamwork kami itu semua semangatnya sama dalam rangka membangun Indonesia yang lebih baik. Itu kan tidak mudah Pak, mengumpulkan banyak orang. Betul. Untuk mempunyai tujuan visi yang sama. Lalu pola yang real Bapak lakukan terhadap tim agar berjalan satu arah ini seperti apa Pak? Bahwa setiap organisasi itu pasti ada satu orang yang dijadikan role model. Maka kita
kumpulkan seluruh teamwork. Ayo, siapa role model yang kita jadikan panutan, dan mereka sepakat bahwa saya selaku kepala kantor wilayah ditunjuk dan ditetapkan sebagai role model. Maka ketika saya dijadikan role model, saya harus bisa seluruh apa yang saya lakukan, kebijakan apapun yang saya lakukan, yang saya keluarkan, pasti untuk menuju organisasi kita yang lebih baik. Dan ketika saya sudah ditetapkan menjadi role model, maka di dalam sebuah organisasi itu pasti ada orang-orang yang memiliki ide, gagasan, kreativitas yang harus sama dengan saya. Maka orang-orang yang saya tunjuk itu saya namakan sebagai agen perubahan. Agen of change dalam sebuah organisasi. Agen perubahan itulah yang harus menyampaikan seluruh ide dan gagasan saya, seluruh kebijakan saya kepada seluruh warga, seluruh keluarga saya, seluruh teamwork saya. Selain yang bersangkutan juga harus mempunyai ide-ide khusus dalam rangka membangun sebuah teamwork. Kuncinya adalah sebuah tim. Kita bekerja tidak bisa sendiri. Kita bekerja dalam sebuah seorganisasi, dan selalu saya mengatakan teamwork kan will kumham NTB. Teamwork kan will kumham NTB. Artinya Bapak tidak bekerja sendiri? Tidak bekerja sendiri. Ketika saya berbicara teamwork, pasti apapun yang kita lakukan adalah sebuah komitmen bersama untuk membangun NTB ke depan lebih baik. Oke, ini banyak hal yang harus kita pelajari dari Pak Kadwil ya, tentang leadership seperti itu. Kan dalam pandangan mindset masyarakat awam mungkin Pak ya, seorang pimpinan Kemenkumham gitu Pak, kan itu harus tegas, harus punya power. Itu mindset kan orang terbangun seperti itu Pak, karena membawahi imigrasi, apalagi lapas gitu. Nah itu bagaimana Pak? Kita tidak bisa bahwa jalur struktural itu terpakai, bahwa saya seorang kakanwil itu tidak selamanya bisa dipakai. Dalam membangun teamwork, saya juga harus bisa turun sampai ke level bawah. Sampai ke level bawah. Sampai ke bawah. Bagaimana saya bisa bergabung dengan teman-teman penjaga, satpam, teman-teman OB, Mr. Clean, yang saya banggakan, yang selama ini bersama-sama kita membangun kantor itu menjadi lebih baik, lebih bersih, lebih indah. Ujung tombaknya adalah mereka. Karena kalau tidak ada mereka, kita nggak bisa apa-apa. Nggak bisa kerja juga Pak. Gitu. Makanya kita harus sama-sama dengan mereka. Betul sekali. Minum kopi bareng, sarapan bareng. Pernah Bapak minum kopi sama mereka? Bisa ditanyakan oleh teamwork saya. Jadi ketika saya berbicara dengan mereka itu bukan sebagai kepala kantor wilayah, tidak. Saya sebagai saudara mereka. Sudah ngopi belum? Ayo kita ngopi bareng. Nah, gitu. Ini sudah siang nih, sudah makan belum? Ayo kita. Nah, itu budaya-budaya seperti itu. Dan itu kepada teman-teman di jajaran paling bawah. Bagaimana saya harus memastikan bahwa layanan terkecil pun itu sudah bisa teratasi oleh tim kami yang paling bawah. Maka ketika tamu hadir, teman-teman dari petugas pengamanan sudah selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Ada yang bisa saya bantu? Ini menjadi bagian budaya yang teman-teman Mr. Clean begitu pagi ikut apel, ikut pengarahan, setelah itu bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Brak selesai. Nah, kami selaku pimpinan hadir di tengah-tengah teman-teman teamwork saya ke ruangan ini. Saya teriakkan ya salam pembaruan, mereka jawab berdiri, kami pasti. Saya ingin melihat apa yang mereka kerjakan. Terus bercanda sambil bekerja. Nah, budaya-budaya kekeluargaan itu, silaturahmi itu saya bangun. Supaya semangat kita sama. Apa yang akan kita hasilkan tujuannya jelas. Nah, ketika itu sudah terbangun, apapun impian kita bersama untuk mewujudkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Nusa Tenggara, pasti terwujud. Bahasa sederhananya Pak Kanwil, Bapak belajar di mana tentang hal-hal yang sangat luar biasa seperti itu? Betul. Ya.
Tentu saya memiliki figur juga seorang pimpinan. Ketika dulu saya menjadi bawahan, saya juga diajarkan oleh pimpinan saya seperti itu. Jadi bagaimana bekerja, bagaimana kamu harus turun ke lapangan, tidak hanya duduk di belakang meja. Kamu harus turun bekerja bareng dengan mereka, supaya anak-anak kita ini, tim kerja kita ini, semangatnya luar biasa ketika kita sama-sama turun. Bukan kita hanya memerintah mereka, kamu selesaikan ini, kamu bersihkan ini. Nggak jalan. Jadi yang kita ambil adalah hati kita. Nilai silaturahmi ini sangat luar biasa. Kalau itu bisa kita bangun, nggak ada yang kita tidak bisa lakukan. Padahal itu sederhana sekali. Sederhana ya. Iya. Tapi tidak semua orang mampu melakukan itu, Pak. Insya Allah kalau niat kita ikhlas mampu. Ini luar biasa. Minum lagi, Pak. Oke. Lalu begini, Pak. Dalam penegakan hukum, artinya analoginya kita membersih-bersih rumah ini, Pak. Betul. Sapunya kan harus bersih dulu, gitu kan. Jadi, bagaimana cara memastikan bahwa perangkat Bapak bebas korupsi, bebas pungli misalnya, atau bebas yang lain-lain? Di dalam pelaksanaan sebuah organisasi, itu kita harus mempersiapkan diri, batin kita, hati kita selaku pimpinan itu 50-50. 50% suka dengan kita, 50% tidak suka dengan kita. Tetapi kalau saya lebihkan. 75% tidak suka dengan saya, 25% suka dengan saya. Sehingga tantangan saya semakin tinggi. Bahwa saya harus mampu menunjukkan bahwa 75 orang itu harus suka dengan saya. Sayang dulu dengan saya selaku pimpinan. Ketika seluruh individu di organisasi saya sayang dengan saya, suka dengan saya, maka akan mudah kita untuk mengarahkan apapun yang kita inginkan. Awalnya harus dari situ. Maka saya selalu turun dengan teman-teman saya. Ayo kita guyup, ayo kita sama-sama silaturahmi. Kita bagian dari tim, kita bagian dari tim. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Itu yang selalu tiap hari saya kuatkan. Setiap hari. Apel pagi, apel sore, tahap awal, 3 bulan pertama itu saya ambil terus. Supaya apa? Supaya seluruh teamwork saya itu mengenal dulu saya. Kalau tidak dikenal, saya begitu datang langsung duduk di ruangan saya, tidak akan nyambung. Tidak akan nyambung. Maka saya harus dikenal dulu. Bagaimana sih hari ini? Karakternya seperti apa? Sukanya seperti apa? Itu dulu yang harus dikenal. Kalau sudah itu dikenal, maka saya mengajak kepada tim dari yang paling bawah. Kita sampaikan bahwa kita ini membangun sebuah zona integritas. Ketika kita membangun zona integritas itu, bahwa sudah tidak ada lagi pungli, korupsi, gratifikasi, diskriminasi, itu sudah tidak ada. Maka kami mempunyai moto bahwa melayani dengan hati. Ketika moto melayani dengan hati ini, pasti di dalamnya tersirat bahwa kami tidak ada korupsi, tidak ada pungli, tidak ada gratifikasi, tidak ada diskriminasi. Dan ini saya tanamkan kepada teamwork saya yang bertugas mengamankan, pengamanan, satpam, petugas parkir, tidak ada pungli. Sampai yang bawah sekalipun. Sampai yang bawah. Tidak ada penerimaan tip. Pada waktu parkir yang bersangkutan keluar dikasih. Mohon maaf, kami sudah membangun zona integritas. Dan itu harus selalu kita tanam. Dari mana mereka rezekinya? Allah sudah memberikan rezeki yang cukup bagi mereka. Luar biasa, Pak. Ini baru di tingkat teman-teman pengamanan. Cleaning service juga sama. Semua dari lini paling bawah sampai kepada seluruh pegawai, seluruh individu dalam organisasi dipastikan bekerjanya dengan keras.
bekerja selalu dengan bekerja keras, bekerja selalu dengan bekerja cerdas, bekerja selalu dengan bekerja ikhlas. Maka kalau itu kita lakukan, tidak ada yang mustahil. Bahwa niat yang baik kepada seluruh individu untuk memberikan pelayanan yang terbaik itu pasti bisa kita lakukan. Yang pertama yang selalu kita hadirkan adalah kita benahi dulu lingkup kita. Kita buat rasa aman dan rasa nyaman kita bekerja. Setelah selesai itu clear and clean, baru kita keluar. Kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pasti ketika kita sudah aman dan nyaman, ketika kita melayani masyarakat, pasti dengan senyum, dengan sapa yang sopan, dengan perilaku yang terbaik. Saya percaya itu, dan saya meyakini Amin. Pak Hari sudah berhasil dengan itu, karena ada PIN WBK juga. Ini bagaimana cara mendapatkan PIN ini? Okay. Di tahun 2020, ketika saya pertama masuk di Kanwilkumham Nusa Tenggara Barat itu, lagi mempersiapkan untuk ikut kontestasi. Jadi ketika teman-teman lagi membangun apa yang harus dilakukan, saya selaku pimpinan sebuah organisasi harus mempersiapkan itu terlebih dahulu. Bagaimana keenam tugas dalam rangka reformasi birokrasi menuju WBK ini harus saya lalui. Ada 6 faktor pengukit yang harus saya kerjakan, ada pelayanan publik yang harus saya lakukan, dan tentu semua yang saya lakukan itu perlu sebuah tim. Maka saya bentuk dulu tim. Saya mencari seluruh kader-kader Kanwilkumham NTB yang memiliki semangat sama untuk mempercepat proses itu. Maka saya buatkan sebuah catatan khusus. Coba tolong diisi. Nanti saya di situ saya akan bisa melihat karakter orangnya seperti apa, kepribadiannya seperti apa, maunya, semangatnya seperti apa. Dari situ baru kita bentuk sebuah tim. Setelah teamwork untuk membangun zona integritas itu terwujud, baru kita menyusun rencana kerja, rencana aksi kita, apa yang kita dahulukan. Yang kita dahulukan adalah terkait dengan perubahan mindset. Perubahan budaya kerja. Itu yang kita bangun. Ketika itu sudah selesai, kita bangun dan kita lakukan bersama-sama dengan baik, baru kita meningkat kepada kegiatan-kegiatan yang lain. Bagaimana seluruh kegiatan yang kita lakukan itu harus berdasarkan standar operasional prosedur. Bagaimana organisasi yang kita bangun itu harus memiliki semangat kinerja yang tinggi, akuntabilitasnya terbukti, kinerjanya terbukti, pengawasannya kita secara rutin harus kita lakukan, evaluasi juga harus kita lakukan, pelaporan ke tingkat pimpinan harus kita lakukan. Nah, dasar-dasar dari seluruh apa yang kita lakukan itu, ketika kita wujudkan itu menjadi sebuah dokumen lengkap yang nanti menjadi faktor yang dinilai oleh tim eksternal dalam ketika kita ikut kontestasi. Ketika 6 faktor itu sudah yang menjadi faktor pengungkit itu sudah kita lalui bersama dan itu sudah kita kerjakan bersama, maka tim tidak akan ragu terhadap apa yang kita lakukan. Bahwa kita sudah dengan semangat yang sama membangun teamwork untuk membangun sebuah zona integritas dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Ini menjadi bagian yang utama. Iya, menjadi tantangannya begini, Pak Kanwil. Ketika Bapak sudah membangun fondasi yang sangat luar biasa bagus seperti ini di tubuh Kemenkumham NTB ini, mungkin misalnya nanti Bapak ditugaskan, diamanahkan ke tugas yang lain misalnya. Tantangannya kan apakah mampu selanjutnya dipertahankan yang sudah Bapak bangun ini? Bahwa pimpinan kita di Kementerian Hukum dan HAM, apalagi Kementerian Hukum dan HAM itu memiliki kader-kader yang terbaik. Dan salah satunya Bapak gitu ya.
seluruh kader Kementerian Hukum dan HAM itu sudah terpilih dan sudah teruji. Apalagi sekarang metode dan pola promosi, mutasi itu sudah berdasarkan merit point. Jadi seluruh kebijakan apapun yang dilakukan oleh pimpinan itu dasarnya sudah kuat. Track record dari bawah itu sudah diikuti. Sehingga saya yakin pimpinan pasti memberikan yang terbaik sebagai pimpinan tertinggi di tingkat wilayah. Siapapun yang bertugas di NTB mungkin akan lebih baik dari saya. Jadi gaya kepemimpinan, karakter orang pasti berbeda-beda. Ketika ada satu sisi yang tidak saya lakukan, pasti orang lain akan melakukan. Saya memiliki positive thinking saja. Apa penilaian Bapak terhadap masyarakat kita di daerah ini? Masyarakat Nusa Tenggara Barat itu baik karena di sini banyak adat dan budaya yang dijunjung tinggi. Pasti seluruh masyarakat ketika sebuah adat dan budaya itu dijunjung tinggi, bahwa karakter masyarakat itu akan ikut serta di dalamnya. Karena budaya ini adalah bagian dari suatu kesepakatan yang harus dilakukan bersama-sama, yang turun-temurun menjadi bagian dari kehidupan kita. Maka saya sepakat banget dengan apa yang pernah disampaikan Bapak Gubernur kepada saya dan pimpinan di Kanwil Kumham NTB ketika menghadap beliau, Pak Kanwil, NTB ini adalah surga. Adalah surga? Adalah surga. Artinya? Artinya bahwa seluruh potensi alam yang ada di NTB, masyarakat NTB ini adalah surga yang sangat indah dan kita pasti sangat berterima kasih ada di dalamnya. Maka kalau saya melihat bahwa masyarakat ini sebetulnya tidak ada yang susah. Mulai dari Bima saya berkeliling sampai Sumbawa, Sumbawa Barat, sampai Pulau Lombok, bahwa seluruh masyarakat yang selama ini katakanlah dulu pernah ada informasi bahwa terjadi chaos, terjadi banyak perselisihan di masyarakat, itu sebetulnya karena komunikasi kita buntu. Artinya gini ya, Pak Kanwil, ketika Bapak dulu mau ditugaskan ke Lombok, pernah berpikir gak, wah kayaknya saya kerja berat nih gitu? Enggak, bahwa saya yakin bahwa negara kita ini seluruh sumber dayanya pasti memiliki potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Jadi frame positif itu harus saya bangun. Saya datang, saya bertemu dengan teman-teman semua, kita ajak ngobrol, silaturahmi. Selesai saya bisa memahami apa yang tim saya akan yang tim lakukan, karakter-karakternya. Dari situ saya sudah bisa melihat masyarakat yang di NTB itu kan sebagian besar ada di tim saya. Ada warga Sasak, ada warga Bima, semua ada. Gitu ya. Dari situ saya bisa mempelajari. Dan ternyata teamwork saya itu sangat luar biasa. Kita ajak kemana saja mereka siap. Jadi saya yakin masyarakat di sekitar itu juga sama. Kurang lebih sama jadinya. Ketika kita turun ke lapangan berkomunikasi dengan masyarakat di tingkat bawah, tim penyuluh kami dengan sangat luar biasa turun keluar masuk kampung dengan semangat yang sama, dan mereka semua menerima dengan baik berbagai permasalahan yang selalu disampaikan. Ini luar biasa. Kita sudah ada di penghujung waktu sebenarnya. Tapi diminum dulu Pak. Luar biasa Pak. Ini selanjutnya Pak Haris gini. Inovasi apa yang Bapak lakukan di tubuh Kemenkumham ini untuk pelayanan ke masyarakat utamanya? Ketika tahun 2020 saya bekerja sama dengan teamwork saya untuk meraih WBK, tentu yang pertama yang dibangun adalah bahwa Kanwil Kumham NTB harus bebas dari korupsi. Harus bebas. Dan itu bebas dari korupsi itu berdasarkan indeks persepsi masyarakat terkait dengan pelayanan yang kami lakukan. Itu yang harus kita bangun yang pertama. Yang kedua, saat ini di tahun 2021
kita juga lagi semangat-semangatnya setelah di tahun 2020 kami mendapatkan WBK, di tahun 2021 kami ingin melanjutkan itu menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Berarti pelayanan publik yang harus kita tingkatkan. Kalau kemarin kita membangun dasar-dasarnya bahwa kita harus semangat merubah mindset kita, merubah kinerja kita, bahwa kita kerja harus selalu berdasarkan SOP dan pengawasan kita harus kuat, evaluasi kita harus kuat. Itu sudah kita lalui bersama. Saatnya kita memprioritaskan peningkatan pelayanan kita kepada masyarakat. Maka banyak hal yang harus kita kerjakan. Yang pertama, saya memulainya dari saya ingin membangun komunikasi yang lebih intens lagi dari anak buah saya, tim buat saya. Maka saya di situ membangun poin AS. Poin AS? Ya. Apa itu, Pak? Poin AS itu pojok inspirasi dan aspirasi. Oh. Jadi itu saya kerjakan dalam rangka saya ingin mendapatkan masukan, ide, gagasan dari seluruh teamwork di internal saya. Oke. Jadi ketika pagi hari saya copy morning dengan seluruh pinti, apa yang kita kerjakan hari ini, kita selalu membahas itu. Sorenya kita evaluasi lagi. Dan tim saya, anggota saya selalu hadir di situ apabila Pak, tolong Pak, saya ingin seperti ini. Dan masukan-masukan itu sangat brilian banget. Oh, gitu, Pak. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kita. Jadi sangat perlu mendengarkan, Pak, mendengarkan dari internal dulu saja. Internal dulu. Dari internal dulu. Apa enggak segan mereka Pak ngomong ke pimpinannya begitu? Ya, dari awal kan kita sudah Membangun membangun kedekatan silaturahmi tadi. kita, kebersamaan kita. Nggak ada sekat antara pimpinan dan bawahan dengan Kumham NTB. Oh begitu Pak. Sama kita, bercandanya sama, olahraganya bareng, makan bareng, ada Jumat berkah kita setiap hari Jumat kita makan bareng setelah selesai sholat Jumat. Itu sudah menjadi hal yang harus kita lakukan sama-sama. Misalnya Pak, kalau saya ikut ngopi boleh nggak Pak? Alhamdulillah. Untuk pihak eksternal, inovasi yang saya bangun adalah saya juga ingin mendapatkan inspirasi dan aspirasi dari pihak eksternal. Jadi tidak hanya ada di dalam saja? Tidak hanya dari dalam. Maka di pihak eksternal saya membuat podcast yang sama dengan Wira Podcast ini. Saya namakan Ngopi. Ngobrolin inspirasi dan aspirasi. Luar biasa. Ini saya ingin menarik inspirasi-inspirasi yang terbaik dari luar. Saya pernah memanggil GM Garuda. Saya pernah kedatangan seorang pimpinan staf ahli, wakil menteri, seluruh pejabat tim yang di Jakarta yang hadir di sini. Saya ingin sampai teman-teman wartawan saya undang. Saya ajak untuk berbicara terkait dengan pelayanan. Dari intisari dari apa yang kami bicarakan itu adalah sebuah inspirasi dan saya harus bisa mewujudkan itu. Itu dalam bentuk inspirasi. Selanjutnya tentu kami ingin membangun bahwa masyarakat itu lebih mudah lagi mendapatkan pelayanan kita. Maka yang pertama tentu di internal kami membangun semangatnya supaya bareng saya membuat lagu dengan tim saya, jingle. Iya, saya pernah lihat Pak. Ya, NTB juara. Iya. Setelah itu kita bangun lagi semangat yang sama dengan teriakan yel-yel. Yel-yel. Kenapa begitu penting Pak yel-yel itu? Yel-yel itu kan kita harus membangun semangat yang sama. Bahwa tujuan di dalam apa yang kita ucapkan itu mengandung makna yang sangat luar biasa. Dan itu Bapak yang buat semacam slogan-slogan. Ada itu. tim. Ada tim. Jadi siapa yang membuat lirik lagu ada timnya. Ada tim. Nanti kolaborasinya kita saya yang mengeksekutor. Oh ini yang harus ditampilkan dan sebagainya. Nanti kita kolaborasinya di sana. Itu kerja tim memang. Kerja tim, tidak bisa kita sendiri-sendiri. Termasuk sebuah yel-yel itu juga seperti. Kami merumuskan maskot itu yang kami namakan Simayung itu juga bukan kita sendiri tapi sebuah tim. Jadi semuanya yang kita lakukan mulai dari jingle, yel-yel, maskot kami Simayung itu yang itu adalah kan rusa. Rusa itu binatang yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat. Dan ini menjadi ikon juga di wilayah Pemda Nusa Tenggara Barat.
itu kami jadikan maskot kami. Jargon kami NTB pasti juara itu juga merupakan kerja tim yang sangat luar biasa. Kenapa harus juara? Saya tidak ingin dikatakan NTB hebat, enggak. Kalau hanya hebat itu kecil. Tapi kalau sudah juara itu pasti hebat. Pasti hebat. Pasti hebat. Ini makna yang sangat luar biasa. Nah, termasuk di dalamnya inovasi-inovasi dalam rangka memudahkan pelayanan terhadap masyarakat. Kami menjemput bola. Selain inovasi yang ada di Law and Human Rights Center Kanwilkumham NTB, di sana ada kegiatan administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian, pemasyarakatan. Di dalam Law and Human Rights Center juga ada layanan pengaduan masyarakat. Pengaduan menerima juga. Ya, menerima juga, termasuk di situ layanan apabila mereka membawa anak-anak, ada layanan tempat permainan anak-anak. Kalau mereka ibu-ibu yang lagi menyusui, kita ruangan laktasi kita siapkan. Tetapi dalam rangka menjemput bola, apalagi suasana saat ini masyarakat kita PPKM mikro, kita harus bisa menjemput bola. Maka saya dengan tim bersama-sama menciptakan sebuah gagasan Biladu. Ada mobil pelayanan terpadu. Jadi ketika kami turun ke lapangan, dimotori oleh teman-teman di pelayanan hukum, di bidang penyuluhan hukum, di sana sudah ada seluruh layanan yang ada di layanan Law and Human Rights Center kami. Warga masyarakat yang mau mengurus paspor, di situ kita sudah langsung bisa foto ketika masyarakat sudah menunjukkan berkas-berkas yang lengkap. Mau ngurus kekayaan intelektual, kita sudah siapkan di situ. Mengurus kegiatan administrasi hukum umum di situ. Mengurus terkait dengan pemasyarakatan, ingin mengetahui keluarga saya itu berapa lama di sana, itu sudah kita siapkan. Apa aja informasi-informasi terkait dengan pemasyarakatan kita siapkan di situ. Jadi kita siapkan tenda-tenda untuk memberikan pelayanan, panggung yang teman-teman penyuluh bisa menyampaikan informasi-informasi terkait dengan hukum. Mobil biladunya itu di dalamnya saya siapkan kursi sama meja saja. Apabila ada masyarakat yang HAM-nya terlanggar, kami persilahkan untuk mengunjungi mobil biladu saya. Ada tim kami yang bertugas untuk menerima layanan pengaduan. Selain itu, di tempat kami teman-teman media pasti menginginkan sarana yang cukup. Maka di Kanwilkumham NTB saya siapkan media center. Media center ada juga. Media center itu teman-teman media tidak usah banyak bertanya, karena di media center itu mau melihat transparansi Kementerian Hukum dan HAM, di sana ada satu data informasi seluruh Indonesia terkait dengan anggarannya, siapa pejabatnya, apa yang dilakukan, ada semua di situ. Itu dashboard untuk publik. Selain itu, ketika ingin melihat aktivitas kegiatan baik Satker maupun Kanwil, sudah ada tayangan khusus untuk melihat apa sih yang dilakukan Kanwilkumham, berita-berita apa saja yang sudah ditampilkan. Teman-teman media semua, tinggal ngambil dari situ. Pak Haris, terakhir kira-kira apa yang Bapak belum lakukan untuk masyarakat kita? Yang ingin Bapak bayangkan, saya ingin ini untuk masyarakat. Yang jelas tugas dan fungsi kami adalah bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Dan saya mohon juga kepada masyarakat bahwa ketika seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat ada kepentingan terkait dengan Kementerian Hukum dan HAM, kami sangat mengharapkan untuk kehadirannya di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Apapun yang kami siapkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak ada artinya apabila masyarakat Nusa Tenggara Barat tidak memanfaatkan itu. Iya. Maka informasi melalui penyuluhan teman-teman itu selalu kami galakkan. Kami dorong terus teman-teman untuk turun ke lapangan, memberikan informasi-informasi, membangun citra positif Nusa Tenggara Barat. Itu menjadi impian saya. Membangun citra positif.
Nusa Tenggara Barat itu menjadi impian saya. Luar biasa. Kalau selama ini bahwa media itu selalu kita diinformasikan dengan hal-hal yang sangat luar biasa, kriminalitas, narkoba, pencurian, kekerasan rumah tangga. Kita udah capek dengan itu semua, apalagi saat ini kita kena COVID-19 lagi. Betul. Semakin kita pikiran kita dimasukin dengan hal-hal yang negatif, itu pasti mempengaruhi kejiwaan kita. Kemarin saya sepakat dengan teman-teman media, ayo kita, ada saatnya kita membangun NTB ini lebih baik. Betul. Salah satu caranya adalah berikan informasi positif kepada masyarakat. Betul sekali. Dengan informasi positif mudah-mudahan kita memberikan andil yang terbaik bagi masyarakat, memberikan semangat bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Ayo kita bangun surga Nusa Tenggara Barat itu menjadi wujud bahwa masyarakat kesejahteraannya, kompetensinya, seluruh layanan yang dimiliki oleh seluruh stakeholder di Nusa Tenggara Barat itu benar-benar memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Singkat Ya. Pak Kanwil, apa yang ingin Bapak sampaikan ke tim Bapak dan juga masyarakat? Oke. Kepada tim work saya yang saya banggakan, baik di seluruh satker dan di kantor wilayah, bahwa kita sudah menuju rel yang jelas. Kita sudah menuju track record yang tidak diragukan lagi. Maka NTB pasti juara, itu harus kita wujudkan. Bahwa pembangunan zona integritas itu tidak bisa kita kerjakan sendiri. Kita harus membangun silaturahmi dengan bentuk teamwork yang kuat. Mudah-mudahan semangat yang kuat ini memberikan arti yang terbaik bagi kita jajaran Kanwilkumham NTB dalam rangka mewujudkan pelayanan yang terbaik. Kepada masyarakat NTB, kami hadir untuk melayani seluruh keluarga saya, semeton saya di wilayah Nusa Tenggara Barat. Kehadiran kami insya Allah memberikan yang terbaik bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Kami akan hadir bersama tim kami kepada seluruh masyarakat. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan berkenan di masyarakat Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Bisa. Ini super Pak. Sekali lagi ini waktu yang sangat berkah dan kami sangat terima kasih. Saya juga terima kasih. Iya, sudah saya juga hadir. berkah Wira Podcast ngobrol santai tanpa beban. Sambil ngopi dulu terakhir ya. Dulu ya. Ini sambil minum jahe. Memang tanpa beban Pak ya. Tanpa beban ya. Amin. Sekali lagi Amin. terima kasih banyak Terima atas kasih. waktunya Pak Kanwil sudah hadir di podcast. Dan saya yakin Anda juga mendapatkan banyak hal, tidak hanya pencerahan dan juga inspirasi-inspirasi yang luar biasa dari Bapak Haris Sukamto, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Barat. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda dan juga bermanfaat bagi kita semua juga. Amin. Ya. Insya Allah. Terima kasih Anda sudah bersama kami di Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.